Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Seorang perwira muda Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrat berinisial Letu AAP 31 tahun diduga pelecehan seksual sesama jenis terhadap 7 bawahannya. Kepala Penerangan Kostrat atau Kapen Kostrat Kolonel Infantri Hendi Yustian, dari laporan sementara yang didapatkan, korban memang ada 7 orang, mereka dari satuan yang sama. Sementara ini sesuai laporan yang ada itu ada 7 orang, ucap dia kepada wartawan Kamis 21 September 2023. Apakah kelompok LGBT mulai merebak di lingkungan TNI dan Polri? Apa langkah yang harus dilakukan TNI dan Polri kepada anggota yang memiliki orientasi seksual menyimpang? Bagaimana cara menutup peluang terjadinya praktek disorientasi seksual dalam kehidupan prajurit? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang pengamat sosial, Bung Ahmad Sastra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Ahmad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Ahmad Sastra, kita lagi-lagi membahas pelecehan seksual yang nyata-nyatanya ada di oknum perwira TNI dan Polri, dan kali ini perwira TNI berinisial Letu AAP 31 tahun diduga melakukan tindakan asusila terhadap 7 juniornya. Dan kejadian itu berlangsung di kawasan Tangerang Selatan. Apakah ini indikasi kelompok LGBT mulai merebak di lingkungan TNI dan Polri, dan apa bahayanya, Bung Ahmad? Ya, sangat mungkin ya. Jadi sebenarnya virus LGBT ini kan akan atau berpotensi menyasar siapa saja gitu kan. Lintas usia, bahkan lintas suku, lintas bangsa gitu ya. Karena LGBT ini kan sebenarnya sudah menjadi eh, gerakan global ya, jadi gerakan global yang kemudian didukung oleh berbagai bentuk legitimasi hukum dan etika, terutama hak asasi manusia gitu. Maka di lingkungan TNI Polri juga sangat mungkin ya perilaku menyimpang LGBT itu juga akan terus bisa merebak gitu ke daerah-daerah yang lain mungkin barangkali ya. Kalau soal bahaya tentu mungkin semua orang juga akan tahu ya bahaya. Yang pertama tentu bahwa kondisi di negeri kita dan atau di dunia ini ya dengan adanya gerakan global dilindungi oleh hak asasi manusia, kemudian bahkan ditopang juga oleh apa namanya aturan gitu ya hukum itu kemudian menjadikan populasi eh, orang yang berperilaku menyimpang ya perilaku seksual menyimpang itu akan terus bertambah gitu. Tidak usah dunia lah, mungkin data di Indonesia aja tahun 2012 itu datanya sudah mencapai 1 juta lebih gitu ya. Dan Jawa Barat menempati posisi nomor satu di antara kota-kota di Indonesia gitu. Dan beberapa kabupaten bahkan eh, terus memberikan laporan bertambahnya komunitas LGBT ini. Ini tentu tentu dengan bertambahnya populasi ini tentu berbahaya gitu ya. Kemudian bahaya lainnya ya perilaku menyimpang seksual ini kan menular ya sebenarnya ya. Menular dalam arti bahwa kebanyakan pelaku LGBT ini ya dulu tuh menjadi korban gitu. Dan ini menyasar anak-anak, menyasar remaja, bahkan sering terjadi tindak kekerasan seksual gitu ya. Ini mengerikan juga kalau kita lihat kasus-kasus yang ada ya. Terakhir kan di
Yogyakarta itu ya, di Yogyakarta yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, ini kan cukup mengagetkan kita ya. Ternyata di sana ada kejahatan seksual atau kekerasan seksual sampai apa namanya menghilangkan nyawa gitu ya. Kemudian bahaya berikutnya tentu virus LGBT ini, perilaku seksual menyimpang ini akan menimbulkan kerusakan gitu, kerusakan sosial, kerusakan moral, bahkan juga bahaya dari sisi medis, dari sisi kesehatan. Misalnya tahun 2016 aja misalnya ya, sebuah situs National Geographic yang menurunkan tulisan bahwa kaum gay dan biseksual itu beresiko 50 kali lipat gitu ya untuk kemudian tertular HIV AIDS gitu. 50 kali lipat cepatnya itu kalau yang orang homoseksual itu. Di tanah air kita sendiri ya, itu di tahun 2016 itu ya, itu yang terkena HIV AIDS akibat homoseksual itu mencapai 225 ini tahun 2016. Bagaimana dengan tahun ini 2023 gitu ya. Jadi baik secara sosial gitu ya, secara moral bahkan secara kesehatan ini terancam ya dengan adanya LGBT ini. Begitu. Baik, Bung Ahmad Sastra. Kemudian, apakah perlu adanya evaluasi terkait sistem pendidikan di lingkungan TNI Polri untuk mengantisipasi sejak dini munculnya disorientasi seksual tersebut? Kemudian, apa langkah yang harus dilakukan TNI dan Polri kepada anggota yang memiliki disorientasi seksual menyimpang ini, Bung Ahmad? Ya, tentu dengan adanya kasus yang melibatkan seorang perwira gitu ya, di mana strata strata sosial di institusi itu kan tinggi gitu ya. Ini kan satu indikasi yang layak kemudian eh, harus dilakukan sebuah upaya evaluasi yang komprehensif gitu ya. Untuk apa? Tentu pertama untuk semacam identifikasi gitu ya, mengidentifikasi juga mengantisipasi gitu. Ini harus ada eh, evaluasi yang menyeluruh gitu. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, misalnya pertama tentu deteksi dini ya, deteksi dini sejak awal ya kan, kemudian itu melibatkan ahlinya gitu ya. Memang itu kan harus ada ahlinya juga. Ada perilaku seperti itu kan memang ada orang yang bisa memahami sejak awal gitu ya. Kemudian yang kedua tentu antisipasi bagi kemungkinan, antisipasi bagi kemungkinan munculnya perilaku itu. Kemudian yang ketiga pengkondisian lingkungan ya yang mampu mencegah. Ini penting juga ya. Yang keempat adalah pemberian sanksi. Jadi ini memang harus dipahami sebagai sebuah penyimpangan, sebagai sebuah perilaku yang berbahaya, bahkan perilaku yang melanggar moral gitu ya. Kalau di negeri kita ini kan seringkali mengagung-agungkan moral kan gitu kan. Nah karena itu perlu ada sanksi yang tegas juga. Yang namanya anggota, kalau ada anggota yang melakukan penyimpangan seksual itu sebuah pelanggaran. Sehingga dengan pelanggaran itu kan ada apa namanya efek jerak yang akan dirasakan gitu kan ya. Tentu yang terakhir ya ada langkah-langkah yang sifatnya itu value ya, nilai-nilai ya, ada internalisasi nilai-nilai spiritual gitu ya, supaya tumbuh satu kesadaran, tumbuh satu pemahaman bahwa perilaku itu tidak baik. Gitu. Karena apa? Karena selama ini kan dianggap eh, genetik gitu ya, LGBT itu kan dianggap genetik, padahal itu tidak betul. Itu memang perilaku menyimpang yang bisa disembuhkan gitu. Jadi tidak betul kalau LGBT itu gen gitu, orang membawa gen LGBT itu tidak betul. Yang betul adalah bahwa ini ada sebuah perilaku menyimpang yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun faktor eksternal, begitu. Baik, Bung Ahmad. Kemudian,
Bagaimana cara menutup peluang terjadinya praktek disorientasi seksual seperti LGBT dalam kehidupan prajurit, Bung Ahmad Sastra? Ya, tentu harus ada pendekatan ya. Pertama, pendekatan sistemik namanya. Jadi pendekatan sistemik itu dengan melakukan satu proses edukasi dan pencegahan gitu oleh semua pihak yang terkait gitu, sistemik gitu. Karena orang itu kan sebenarnya berhubungan dengan lingkungannya, ya kan? Ada lingkungan sosialnya, ada keluarga, ada lingkungan lembaga pendidikan, so ada guru, ada orang tua, ada tokoh gitu ya. Dan kalau perlu juga para ahli juga dilibatkan. Jadi ada pendekatan sistemik di situ. Ini yang pertama yang harus dilakukan ya untuk menutup peluang-peluang itu. Yang kedua adalah pendekatan komprehensif. Jadi pendekatan komprehensif itu sebenarnya berkaitan dengan eh, proses perbaikan atau pembinaan dari setiap individu gitu. Pertama tentang pemahaman dan kesadaran ya terkait dengan perilaku menyimpang. Itu harus dipahami, harus disadari bahwa itu perilaku menyimpang. Itu penting kata-kata itu gitu ya. Kemudian tentu secara psikologis, mental, itu karena seringkali juga ada kondisi-kondisi mental, ada kondisi-kondisi psikologi yang abnormal ya dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu juga. Ini perlu juga secara psikologi ini diberikan satu treatment kan. Kemudian sosiologi ya bagaimana dengan relasi dengan lingkungan sosialnya itu juga perlu dilihat gitu. Yang terakhir tentu spiritual, dan spiritual ini menjadi basis yang sangat kuat karena aspek spiritual ini kan berhubungan dengan relasi antara individu itu dengan Tuhannya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu berkelanjutan ya. Jadi kalau kita lihat kasus yang muncul sekarang ini kan yang diduga kuat gitu kan dilakukan oleh seorang perwira misalnya, ini tentu menghajatkan satu pendekatan yang berkelanjutan gitu. Jadi kalau sudah menjadi, kalau anggaplah ketika seleksi itu sudah dilakukan di situ, ada screeningnya, ada identifikasinya, ada antisipasinya, kemudian dilakukan satu proses pembinaan yang terus-menerus gitu. Bukan setelah jadi prajurit kemudian dilepas, tidak gitu. Jadi harus berkelanjutan. Bahkan nanti di masyarakat juga dilakukan proses itu, di keluarga juga begitu. Nah, jadi itu berkelanjutan dalam jangka yang panjang gitu ya, karena eh, perilaku menyimpang ini kan tadi yang saya sebutkan di awal memang dia sifatnya menular ya dalam arti eh, berantai gitu kan. Nah, karena ini berantai maka selain sistemik, komprehensif juga harus berkelanjutan. Demikian. Sastra, mengingat populasinya semakin kian hari semakin bertambah, dan bagaimana solusi Islam mengatasi kemaksiatan seperti LGBT dan perzinahan ini, Bung Ahmad? Baik, ada tiga hal yang penting ya kalau dalam Islam ya untuk menyelesaikan eh, perilaku menyimpang seksual ini ya. Yang pertama menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tadi ya eh, bahwa perilaku ini berbahaya, perilaku ini menyimpang, perilaku ini haram hukumnya, perilaku ini dilarang oleh agama gitu ya. Ini penting dan ini eh, yang kita sebut sebagai ikhtiar untuk mewujudkan ketakwaan individu itu ya. Kenapa begitu? Karena ketakwaan individu itu
memang meniscayakan seseorang itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik gitu, apa yang diperintahkan Allah kan. Kemudian juga menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ketakwaan ini sebuah komitmen seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Kan ini nanti berbeda dengan solusi sekuler kan. Kalau Islam ya seperti itu memang harus ada hidroksilabilah namanya, ada keterikatan individu itu dengan Allah. Yakin Allah selalu melihat kita ya kan. Nah, ketakwaan itu kan pada hakikatnya adalah rasa takut ya, rasa takut berbuat buruk gitu. Takutnya bukan kepada manusia, takutnya kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Eh, Tentu kerasa takut ini ya didasari oleh sebuah pemahaman dan kesadaran bahwa perilaku menyimpang ini adalah perbuatan yang haram. Jadi bukan bawaan, tapi sebuah perilaku pilihan ya, perilaku hasil dia memilih gitu. Nah, karena itu berarti ini adalah harus dipertanggungjawabkan kan hukumnya haram kan. Di surat Al-A'raf misalnya ayat 80 Allah berfirman, dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Ini kan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bahwa perilaku kaum Nabi Lut saat itu ya LGBT itu adalah perilaku yang sangat hina gitu. Sangat hina itu artinya buruk. Kalau buruk itu artinya haram. Kalau haram itu artinya dosa gitu. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah tumbuh rasa ketakwaan individunya, tentu ini sesuatu yang eh, sangat menentukan sikapnya itu. Takut kepada Allah tentu ketakutan yang paling tinggi kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua LGBT itu kan sebenarnya sebuah kejahatan ya, tindak kriminal, namanya jarimah kalau di dalam Islam itu ya. Itu kan satu perbuatan mungkar gitu ya. Yang dulu dilakukan oleh kaum kaum Nabi Lot itu kan di surat An-Naml misalnya ayat 55 Allah berfirman, mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita, sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian yang kedua, tentu ini harus ada apa yang disebut dengan kontrol sosial, apa yang disebut dengan dakwah itu. Artinya di sini harus dibangun satu opini masyarakat ya, juga tentang kepedulian gitu. Masyarakat harus dengan tegas itu melakukan penolakan gitu. Jadi harus bersuara gitu ya. Umat apa menyeru gitu ya, menyampaikan, menasehati untuk orang-orang yang sudah terlanjur itu kemudian bertobat gitu ya. Eh, Amar ma'ruf nahi mungkarnya menjadi penting gitu. Saling mengingatkan itu menjadi sangat penting karena kalau orang itu sudah tidak peduli sesama muslim, sesama manusia gitu, semuanya cuek, apalagi atas dasar hak asasi manusia, ini sangat berbahaya. Kenapa begitu? Karena eh, ini adalah kalau kita lihat ya sebuah hadis ya, sebenarnya kan perilaku-perilaku menyimpang itu kan eh, ada asalnya gitu ya. Sebenarnya asalnya ya dari orang-orang kafir kan. Sementara orang Muslim itu kan nggak boleh mengikuti ya. Ada sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, kelak kalian akan mengikuti perilaku umat sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Bahkan mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikut. Kami bertanya, duhai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi? Nah, ini kan artinya perilaku-perilaku menyimpang itu bukan dari ajaran Islam, ya kan dari ajaran yang lain ya. Artinya penyimpangan lah gitu. Ada hadis riwayat Muslim juga menyampaikan begini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Jadi ada fungsi kontrol sosial di sini, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini sangat penting kepedulian rakyat terhadap
problem atau kemungkaran yang terjadi di lingkungannya, ini menjadi uh, apa namanya langkah strategis juga ya untuk melakukan pencegahan dan penghentian kemungkaran gitu ya. Namanya perilaku menyimpang, namanya kemaksiatan adalah kemungkaran gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tentu dalam Islam itu wajib diterapkan hukum. Jadi ada kendali hukum, ada sistem hukum yang diterapkan yang tegas, yang adil, yang tegas gitu. Islam tentu memutuskan bahwa perilaku ini adalah haram hukumnya. Karena itu kalau Islam menerapkan hukumnya, tentu ini sebagai sebuah penyimpangan. Berbeda dengan sekularisme tadi kan, yaitu dianggap sebagai hak asasi manusia. Ada hadis riwayat Ibnu Majah misalnya, siapa saja yang kalian dapati mempraktekkan perbuatan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan pasangannya. Ini luar biasa tegasnya di dalam Islam ya, bahwa LGBT yang homoseksual itu bahkan hukumannya hukuman mati kalau di dalam Islam. Di surat Al-Maidah ayat 49, hendaklah kalian memutuskan hukum di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa selayaknya lah hukum Allah yang kemudian diterapkan ya untuk menghentikan kasus-kasus penyimpangan seksual ini gitu. Yang terakhir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah telah melaknat orang yang mempraktekkan perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi ada tiga ya. Yang pertama adalah menumbuhkan ketakwaan individu ya sebagai sebuah kendali internal ya. Kemudian harus ada kontrol sosial, amar ma'ruf nahi munkar sebagai kendali eksternal, dan yang terakhir harus ada sanksi atau hukum atau sistem hukum yang tegas, yang jelas, yang adil, yang bisa memberikan efek jerah sehingga kemungkaran itu tidak lagi terjadi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.